Hasto Kristianto menyadari bahwa Mahkamah Konstitusi tidak bisa diintervensi, oleh karenanya Megawati ataupun PDIP tidak bisa mengintervensi atau menekan keputusan daripada Mahkamah Konstitusi yang akan melantik ataupun menjadikan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Maka apapun yang disampaikan oleh Megawati dan Hasto Kristianto ke Mahkamah Konstitusi tidak akan berpengaruh sama sekali. Artinya Prabowo Gibran tetap dilantik. Megawati Soekarno Putri dan PD Perjuangan tidak akan mengintervensi kedaulatan Hakim MK. Kami hanya menyampaikan perasaan, pikiran, dan perasaan. Dengan persoalan nomor 90 terbukti ada intervensi. Maka muncullah komite etik yang kemudian memberikan sanksi atas keputusan yang menjadi akar dari persoalan abuse of power yang dilakukan dan terjadi saat ini. Meskipun disampaikan dengan berbagai alasan bahwa terjadi intervensi dengan kasus daripada Mahkamah Konstitusi yang memberikan sanksi kepada paman Gibran, namun demikian hasil keputusan KPU yang memenangkan Prabowo Gibran, tentunya hal ini gugatan 01 dan 03 tetap akan ditolak. Hal itu disadari oleh Hasto bahwa dia tidak bisa menekan keputusan Mahkamah Konstitusi atau para hakim MK. Otto Hasibuan mengatakan bahwa Megawati tidak tepat menjadi amicus curiae karena adalah bagian daripada perkara itu. PDIP bagian dari Ganjar Pranowo yang menjadi bagian dari calon presiden. Tidak tepat, harus netral apabila menjadi amicus curiae. Itu sebenarnya gini, amicus curiae itu adalah suatu permohonan yang diajukan oleh pihak sebagai sahabat pengadilan. Dan sahabat pengadilan itu mestinya adalah bukan pihak. Itu harus dicermati. Jadi ada orang-orang yang independen begitu ya. Daripada perkara itu, itulah sahabat pengadilan yang tidak terlibat pada A dan C. Jadi kalau saya katakan bahwa kalau umpamanya saya nggak tahu apa betul Ibu Mega itu, dia kan merupakan pihak perkara ini. Sehingga kalau itu yang terjadi, menurut saya nggak tepat sebagai amicus curiae, karena dia bagian dari perkara itu. Jadi kalau baik dari kampus yang tidak partisan umpamanya, itu boleh menjadi amicus curiae. Itu harus kita pahami dulu. Jadi yang dimaksud dengan amicus curiae itu adalah ada pihak-pihak tertentu yang menjadi sahabat pengadilan, yang ingin memberikan kontribusi kepada pengadilan, memberikan masukan dari sudut pandang mereka yang netral. Kira-kira kabel kepentingan seperti itu. Tadi pagi melalui sekjennya Bu Mega mengirim amicus curiae ke sini. Artinya dari penjelasan Bapak tadi, Bapak mau bilang bahwa amicus curiae dari Megawati Soekarno Putri tidak akan didengar. Bukan. Jadi saya tidak tergantung dari Mahkamah Konstitusi. Tapi saya ingin menjelaskan saja bahwa yang dimaksud amicus curiae adalah orang-orang itu independen gitu. Bukan menjadi pihak di dalam perkara. Sehingga kalau betul bahwa itu adalah diajukan oleh Ibu Mega, saya melihat Ibu Mega kan menjadi pihak di dalam perkara ini. Sehingga tidak tepat menurut saya kalau dia mengajukan amicus curiae. Tidak tepat karena Megawati adalah orang yang berperkara di dalam kasus Mahkamah Konstitusi dalam rangka pemilihan presiden, di mana Megawati atau PDIP mengusung Ganjar Pranowo. Tentunya tidak independen alias orang yang bebas. Sebagaimana dikabarkan Megawati mengajukan amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi. Diwakili oleh Hasto Kristianto. Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam perkara perselisihan hasil pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi. Dokumen dikirim langsung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto dan Ketua DPP Jarod Saiful Hidayat. Hasto pun membacakan sedikit pendapat hukum yang tertuang dalam amicus curiae tersebut. Isinya antara lain mengutip perkataan Ibu Kartini pada tahun 1911. Habis gelap terbitlah terang, yang maksudnya fajar demokrasi yang telah diperjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan harapannya diingat terus-menerus
oleh generasi. Iya, sebetulnya sangat tidak relevan karena itu adalah masalah hukum ya. Di Mahkamah Konstitusi adalah masalah hukum di mana yang berperkara itu adalah untuk menyelesaikan persoalan sengketa pemilu. Hal itu mestinya ya Mahkamah Konstitusi tidak akan mendengar nasihat-nasihat yang umum karena itu adalah bukan fakta hukum. Iya, ternyata Megawati tidak bisa mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Megawati hanya meminta doa saja ya untuk untuk Mahkamah Konstitusi ya. Megawati meminta rakyat berdoa. Ya, saya kira tidak ada pengaruhnya buat Mahkamah Konstitusi. Megawati mengajak rakyat Indonesia untuk berdoa, semoga ketua ataupun juga ketuk palu MK bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Megawati juga mengutip tulisan Ibu Kartini tentang habis gelap terbitlah terang agar fajar demokrasi timbul kembali. Pengajuan sebagai sahabat pengadilan ditulis dalam sebuah surat yang ditulis tangan dan ditandatangani langsung oleh Megawati Soekarno Putri dan diserahkan. Iya, meskipun diberikan surat itu apa namanya dengan mengutip kata-kata Ibu Kartini Fast duis ternets ya. Habis gelap terbitlah terang, tetap saja Mahkamah Konstitusi tidak akan memperhatikan itu dan tetap akan melantik Prabowo Gibran. Lalu bagaimana dengan respon Yusril Iza Mahendra terhadap amikus kuria Megawati? Ya, sebagai pakar hukum tentu tidak mempermasalahkan sebetulnya karena memang tidak ada hubungannya antara surat Megawati dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Kuasa hukum Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra, tak masalah dengan amikus kurai yang ditempuh oleh Megawati Soekarno Putri. Ia mengatakan pengadilan sengketa Pilpres bersifat terbuka dan mereka tidak boleh menolak perkara yang diajukan. Jika pengadilan menolak permohonan, hal itu harus dilakukan dalam persidangan. Meski begitu, Yusril menyoroti langkah Megawati yang mengajukan diri saat proses sidang selesai. Ia berpendapat akan lebih baik jika Megawati melakukannya saat proses persidangan tengah berlangsung supaya pihaknya juga dapat memberikan tanggapan secara langsung. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai amikus kurai atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Iya, sebetulnya sahabat pengadilan ya orang-orang yang netral, bukan orang yang berperkara ya, seperti disampaikan oleh Otto Hasibuan dan benar, dan Yusril juga tidak mempermasalahkan karena tidak ada pengaruhnya. Dan dalam keputusan KPU dan Mahkamah Konstitusi tentunya akan menolak gugatan PDIP dan juga Anies Baswedan. Kalau Anies mah senang-senang saja kalau Megawati membuat amikus kurai dan dia mengatakan bahwa posisinya ataupun keadaan tidak aman. Anies mah biasa seperti itu. Anies soal langkah ke depan ke Megawati tadi mengajukan diri sebagai amikus kuria atau sahabat pengadilan. Tanggapan dari Pak Anies dengan seperti itu? ini menggambarkan bahwa situasinya memang amat serius. Dan seperti kami sampaikan pada saat pembukaan persidangan di MK bahwa ini Indonesia di persimpangan jalan. Apakah kita akan kembali ke era di mana praktek-praktek demokrasi menjadi seremonial saja? Karena semua seremonial mahanis-hanis saja. Bagaimana dikatakan seremonial? Rakyat Indonesia seluruhnya sudah ikut pemilu dan ikut memberikan suara 58% kepada Prabowo Gibran. Itu bukan seremonial, itu adalah fakta. Fakta atau bukti rakyat lebih memilih Prabowo Gibran daripada Anies Baswedan. Oke, demikian telah kita saksikan sama-sama video ini. Semoga Anda terhibur dengan video-video ini dan terima kasih Anda telah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!